bahwa 1 minggu pertama itu perut kita pecah, keluarlah belatung-belatung dari perut kita. Setelah itu kepala bola mata kita lembab besar, lalu kemudian dikeluarkan. Dalam Al-Quran dijelaskan wa'yun, maka matanya akan keluar, badan makin bengkak dan kemudian pecah. Tidak ada yang bisa kita harapkan ketika kita udah mati. Nah pertanyaannya, ada nggak kita mempersiapkan mati ini? Tidak lama, apalagi wajah-wajah di depan ini tidak lama lagi saya tengok. maka persiapkan. Saya yakin orang-orang yang sudah banyak kita temui yang dia mengejar dunia sebegitu tanpa melupakan akhirat, nggak bisa. Nah sebenarnya pada akhirnya kita akan mati. Maka saya pengen sampaikan, ada hal-hal yang harus kita persiapkan untuk kita bisa bawa mati, sehingga kita selamat walaupun jasad kita sudah di dalam tanah. Betul? Ibu-ibu, mati itu sakit. Banyak dalil yang menjelaskan tentangnya sakitnya sakaratul maut. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan aku dalam menghadapi sakaratul maut. Sakit. Riwayat mengatakan sakitnya sakaratul maut ibarat dikuliti dengan 7 lapis kulitan. Ada yang mengatakan bagikan ditusuk dengan 70 kali tusukan. Bahkan Sayyidatina Khadijah ketika disampaikan oleh Rasulullah, ya Khadijah, engkau hidup lagi aja, aku masih membutuhkan engkau, Islam masih membutuhkan engkau. Aku akan bilang kepada malaikat Jibril untuk menangguhkan mencabut nyawamu asal kau hidup lagi. Bisa. Rasul bilang kepada malaikat Jibril, tahan, sampaikan kepada malaikat pencabut nyawa Israel untuk menahan mencabut nyawa Khadijah. Khadijah tak mau. Kenapa? Karena tak tahan sakitnya sakaratul maut. Saya tidak mau merasakan sakit ini 2 kali ya baginda Nabi. Akhirnya Sayyidatina Khadijah meninggal dengan sakit yang juga luar biasa. Maka sakit sakaratul maut itu luar biasa. Sebelum kita sampaikan apa yang harus kita siapkan menjelang mati kita, kalau ada di antara kita ibu-ibu yang berhadapan dengan orang sakaratul maut, penting pelajari, catat, simak, jangan lupakan ini. Orang yang sakaratul maut itu terbujuk. Orang yang sudah sakaratul maut tidak mungkin lihat ke samping dan ke kiri dan ke kanan. Dia pasti lihatnya ke atas. Karena di atas langit itu ada malaikat, kumpulan malaikat yang memberikan informasi kepadanya. Sebentar lagi dia udah tidak ada. Malaikat pencabut nyawa tegak di atas ubun-ubunnya. Lalu kemudian saat itu dia sangat kesakitan dan biasanya kakinya sudah dingin. Maka kalau mentalkitkan jenazah, pegang kakinya. Kalau sudah keluh, kalau sudah beku, coba dilihat pahanya. Kalau pahanya masih panas, masih bisa ucap ma, la ilaha illallah. Dia lagi ngerasa sakit. Jangan sering-sering ucap la ilaha illallah. Berikan jarak, karena kalau sering-sering dipaksa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nanti dia marah karena dia lagi sakit banget. Dan jangan aja dia ngomong ameh di mana jangan. Cukup dengan la ilaha illallah. Tapi ternyata di pahanya sudah dingin. Coba lihat rasa perutnya. Kalau perutnya masih hangat, masih bisa ucap la ilaha illallah. Ternyata perutnya sudah dingin, hati-hati. Itu nyawa sudah hampir sampai ke tenggorokan. Kalau sudah sampai ke tenggorokan, itu sudah posisi za'an, sakitnya luar biasa. Saat itu jangan dipaksa lagi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saat itu cukup ucapkan Allah, Allah, Allah saja. Sakitnya sakaratul maut luar biasa. Saat itulah keluarga tidak boleh meratap, kawan-kawan tidak boleh meratap, yang lain boleh menangis tapi nggak boleh bicara. Pak, jangan tinggalkan kami Pak, jangan tinggalkan kami Ma, jangan tinggalkan kami itu, nggak boleh. Saat itu ilmu diperlukan. Maka di beberapa rumah sakit Islam, kalau ada orang sakaratul maut meratap, suruh keluar, tak boleh di kamar, tidak boleh menyatu dengan jenazah. Maka situ sakitnya luar biasa. Maka ibu-ibu, perlu kita itu untuk mempersiapkan mati kita. Kalau bisa kita ini matinya semua mati syahid. Amin. Mati syahid
tidak merasakan sakitnya mati. Tidak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Makanya rajin-rajinlah ke pengajian. Semoga mati dalam pengajian. Nah, benar kan? Saya dakwah 22 tahun. Selama 22 tahun sudah 12 orang jemaah saya mati saat saya mengajar. Yang ke-13 di sini. Meninggal saat saya mengajar. Kalau ustazah-ustazah yang suaranya kayak ustazah kita ini kan jarang yang ngantuk kan. Lihat wajah ustazahnya aja udah tertantang gitu kan. Gimana kita mau ngantuk kan? Ketakutan gitu kan. Jadi ustazah, kalau ada yang ngantuk di pengajian antum, tengok nafasnya ustazah. Jangan ada nggak ada itu. Karena saya selalu curiga kalau ada yang di pengajian saya. Karena biasanya kita pengajian jarang yang ngantuk. Karena kenapa? Karena ngomong saya cepat, orang harus fokus, suara saya besar. Jadi kalau udah ada kayak gini, curiga saya tuh. Jangan-jangan dan nggak ada lagi nyawanya. Dan ingat, di antara 12 orang itu, 8 diantaranya sehat dan masih muda. Oke? Dua diantaranya sudah pakai tongkat. 2 diantaranya lagi mirip ibu-ibu wajahnya. Jadi mati kalau dalam pengajian, meninggal saat baca Quran, meninggal saat sholawat, meninggal saat kita pengajian, itu semuanya mati syahid. Makanya mungkin sebagian jemaah online saya yang suka lihat live saya bingung. Ustazah ini kok full kali ceramahnya kok masih kuat aja. Ustazah ini kok live kuat aja. Karena saya memaksimalkan waktu, jangan sampai saya mati dalam keadaan tidak baik. Bilang perlu saya mati dalam keadaan berdakwah, dan itu mimpi saya. Makanya ketika saya udah demam banget, saya teringat sebuah kisah. Saya demam, badan saya panas. Lalu subuh-subuh saya nyetir. Mak saya langsung bilang, kenapa mak? Buka dulu kaca mobil. Kenapa mak? Kamu kan demam, panas tinggi tadi malam. Kenapa masih kultum subuh juga? Saya nangis, saya bilang ke mak saya harus pengajian mak. Kenapa nak? Karena udah tidak tahan badan saya ini panas betul mak. Maksudnya gimana mak? Jangan-jangan subuh ini jadwal mati saya mak. Jadi harus mati di mimbar dakwah. Justru kalau kita pengen mati baik, semakin kita itu sakit, semakin kita semangat untuk ibadah. Ini dah baru flu sikit, kenapa nggak datang ke Basyarul Khairat? Demam dikit izin? Ada nggak? Jadi kayak gitu, harusnya makin demam makin datang. Karena jangan-jangan itu jadwal mati kita. Maka saya semakin saya sakit, semakin saya dakwah. Kenapa? Karena jangan-jangan itu jadwal mati saya. Clear sampai sini? Ya, gitu ya. Ya, nanti Basyarul Khairat kalau seandainya sakit kepala, akan mati lepas ada tanggal masjid. Biar matinya dalam keadaan baik. Gitu konsepnya. Ini kamu sakit sedikit, apa? Terus saja lah, nggak pengajian dong. Justru sakit kita harus semangat datang. Dan saya rasa semua orang berilmu itu melakukannya. Saya rasa ustazah kita juga melakukannya. Kami ini bu, ustazah ini sampai tidak lagi memikirkan diri kami sendiri bu. Bangun tidur apa yang kami pikirkan? Umat. Gimana umat ini bisa cerdas? Gimana umat ini bisa pintar? Apalagi caranya nih orang kok nggak paham-paham, padahal kanalnya sampai paham. Ya kan? Bangun tidur sujud sawi, bangun tak saya dari nah itu ibu-ibu yang kami pikirkan. Karena ustazah lelah nggak? Lelah. Kenapa? Yang dipikirkan umat, bukan diri sendiri. Kalau diri sendiri sudah selesai bu. Kami udah ngapa-ngapain di rumah aja udah selesai dunia kami mah selesai. Kita tugasnya dia adalah memikirkan umat. Nah, karena juga pengen mati dalam keadaan syahid. Jadi persiapkan mati kita. Ini boleh mulai ceramah lagi saja. Oke, persiapkan mati kita supaya kita mati dalam keadaan baik. Insya Allah. Poin pertama, perhatikan buku
fokus bawa pulang. Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di usia yang sudah 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, pesan saya yang pertama adalah fokus dengan ibadah. Itu saja, nggak ada yang lain. Jangan pikirkan hal yang tidak patut kita pikirkan, Bu. Ini saya minta maaf nih, Bu. Saya sudah puluhan tahun ceramah. Terlalu banyak ibu-ibu yang memikirkan hal yang tidak layak dia pikirkan dan melupakan hal yang seharusnya dia pikirkan. Contoh, setiap orang curhat. Saya rasa ustazah juga ngalamin itu kalau dicurhatin orang. Ustazah, saya mau curhat. Kenapa? Itu suami saya jahat. Itu teman saya hianatin saya. Teman saya bohongin saya. Teman satu RT saya nggak suka dengan saya. Rata-rata puluhan tahun saya ceramah, itu semuanya keluhan manusia. Rata-rata adalah karena manusia, karena fokusnya kekecewaan kepada manusia. Nggak ada tuh yang curhatnya kayak gini, ustazah saya sedih, kenapa? Tadi saya nggak sholat subuh, nggak ada. Ustazah saya sedih, kenapa? Tadi malam saya nggak tahajud, nggak ada. Ustazah saya sedih, kenapa? Iya tadi malam saya lupa loh sholat duha kemarin, gak ada. Artinya harusnya sedih kita bukan karena manusia. Sedih kita adalah karena kekurangan kita di mata Allah. Maka saya pengen sampaikan kepada ibu-ibu, hidup ini tidak sempurna. Lakukan apapun yang menghantarkan kepada ibadah. Yang penting fokuskan diri gimana caranya mati masuk surga. Itu aja lagi. Anak-anak kan udah besar-besar. Oh saya dikecewain ustazah, gak usah banyak pikir, Bu. Hidup ini gak ada yang sempurna. Saya rasa udah terlalu banyak air mata yang menetes di dalam hati kita. Terlalu banyak air mata yang menetes akibat ulah manusia dalam jiwa kita. Saya pengen sampaikan, ikhlaskan semuanya. Ustazah, anak yang tidak datang ke rumah kita saat dia udah sibuk dengan menantu kita, ikhlaskan. Anak yang tidak kunjung datang ke rumah kita, sakit kita dia tidak datang, ikhlaskan. Atau yang dia bekerja kaya raya tapi dia tidak mau membelikan obat untuk kita, ikhlaskan setiap air mata yang menetes itu. Teman-teman yang tadinya dekat sama kita terus jadi orang yang jahat sama kita, ikhlaskan setiap air mata yang menetes itu. Oh anak yang kita udah besarkan, kita harap menolong kita di usia tua, lalu kemudian dia tidak bantu kita, ikhlaskan itu semua. Oh ini anak saya kemana, menantu saya kok gak datang-datang, ikhlaskan itu semua. Karena kita tidak akan pernah berharap bisa pada manusia. Selagi kita masih berharap pada manusia, siap-siap kita akan selalu akan menderita. Bu, gak usah mikirin itu. Gimana caranya mati masuk surga? Lakukan sholat 5 waktu, ibu puasa sunnah, perbanyak sholawat, kumpul dengan orang-orang soleh. Saya paham betul, Bu, bagaimana perasaan orang tua. Saya sering isi di panti lansia, Bu. Saya tahu panti lansia, Pak. Panti lansia itu di kita tidak boleh pula menyebutnya jompo. Yang panti lansia kayak gitu. Saya sering bilang tuh kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di panti itu, Pak, Bu, jangan sedih di sini. Karena orang yang bersama anaknya di rumah juga belum tentu bahagia. Betul? Orang yang bareng anaknya di rumah juga belum tentu dia bahagia. Bapak di sini ngaji aja, olahraga, main sama teman-teman, di sana ada pelatihan-pelatihan, happy aja. Gimana caranya Bapak mati masuk surga? Fokus ibadah. Apa yang mau ibu pikirkan lagi? Saja ibadah. Baca Quran, zikir pagi petang, ya baca sholawat, baca maju musyarif, suntuk baca Quran, suntuk bawa sholat, capek bawa baca Quran lagi, itu aja udah. Nggak ada. Di rumah pun deh, belum tentu bahagia sama anaknya. Nah, apa yang pengen sesuai? Dan ternyata betul, Bu. Apa yang terjadi? Memang kasih orang tua sepanjang masa, kasih anak sepanjang jalan. Setiap kita ngantar bantuan, apa pemandangan yang sering kita lihat? Itu setiap dikasih bantuan, ini tidak semua, sebagian, tapi banyak. Itu mereka langsung ke tepi pagar, Bu. Rupanya anaknya udah nunggu minta bantuan itu di tepi pagar. Baik. Paham nggak maksudnya? Kita kasih bantuan, lalu dia pergi ke tepi pagar, anaknya udah nunggu untuk minta bantuan yang kita berikan. Saya tanya, ibu ngasih ke anak? Iya.
kami di sini bisa makan, anak kami di luar belum tentu makan. Padahal anaknya ngantarkan dia ke sana. Ya saya bilang, itulah kasih orang tua. Makanya orang tua ini orang yang paling tulus. Dan di depan saya ini orang tua-tua semua. Inilah orang yang paling tulus. Gak bisa. Orang tua itu kalau sedih, air matanya jatuh ke dalam. Dia lihat anaknya kok cuek betul, masuk. Dia lihat anaknya kok tak datang-datang, masuk. Dia lihat kok menantunya tak peduli mahari-hari, masuk. Dia lihat kok orang anaknya durhaka, mama nih, masuk. Kalau air mata sudah jatuh ke dalam, itu menjadi bencana bagi anak. Itu sebab saya minta ibu ridha saja terhadap apapun yang terjadi. Jangan sampai ketidakridhaan kita membuat anak kita menjadi sengsara hidupnya. Paham kira-kira? Kita ini tidak lama lagi, Bu. Apalagi ibu-ibu yang di hijau, tidak lama lagi. Sudah lama. Yang hijau tidak lama. Nah, yang warna-warni lebih cepat lagi. Udahlah, tidak usah terlalu banyak berharap dengan manusia. Walaupun itu anak kita, walaupun itu emak kita, sakit kita. Udah, apa yang ada kita makan, apa yang ada di rumah kita nikmati. Dia nggak ngunjungin, ya itulah namanya ujian hidup. Nggak ada rumah tangga itu yang sempurna. Ada yang suaminya baik, istrinya jahat. Contoh Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ada yang istrinya baik, suaminya jahat. Contoh kayak Fir'aun, iya kan? Ada yang suami, istri, anak semuanya baik. Contoh keluarga Nabi Ibrahim. Mau kayak keluarga Nabi Ibrahim? Tapi istrinya 2. Yang tidak boleh itu adalah keluarga Abu Lahab. Jangan. Tabbas yada Abi Lahabin. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ibu-ibu, bisa itu untuk tidak memikirkan dan mengharap apapun dari manusia, melainkan fokus ibadah. Ikhlaskan setiap air mata yang menetes. Ikhlaskan setiap air mata yang menetes. Karena kalau kita sibuk aja memikirkan, ya Allah, ini anak saya kok nggak datang, ini anak saya kok durhaka, ini anak saya kok tak kunjung, kita jadi nggak fokus ibadah. Ya, fokus kita kepada ibadah. Ikhlaskan setiap kezaliman yang kita hadapi, sehingga mati kita itu betul-betul maksimal. Ya, sholat 5 waktu jangan lupa, puasa, wudu puasanya, zakat, dan kemudian usahakan untuk senantiasa memperbanyak ibadah-ibadah Allah yang lain. Clear? Satu, yang pertama, ikhlaskan manusia, fokus kepada Allah biar matinya baik. Cocok? Yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Sekarang usia berapa ini? Ibu berapa? 40-an? 63. Nelly saja. Senior yang kita ceramahin saja. Bu, masuk surga itu kan ada 3, Bu, caranya. Kalau ibu mau pilih salah satu. Ini poin kedua kita. Yang pertama, kita bisa masuk surga dengan ibadah. Lakukan poin yang pertama tadi. Kita sholat, dulu antara kita sholat, kita puasa, kita ibadah. Terus jangan nyakitin orang, jangan keluar rumah, jangan gosip, masuk surga insya Allah. Dengan ibadah. Yang kedua, bisa masuk surga dengan ilmu pengetahuan. Tuntut ilmu banyak-banyak, sampaikan. Tuntut ilmu banyak-banyak, sampaikan. Tuntut ilmu banyak-banyak, sampaikan. Itu adalah modal, tentu saja kita udah dapat masuk surga karena ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini emangnya mudah, Bu? Susah, Bu. Ilmu yang bermanfaat ini ada 3, Bu, ciri-cirinya, Bu. Pertama, ilmu yang dituntut, diamalkan, diajarkan. Kalau dituntut tanpa mengamalkan, Allah tidak suka. Mengamalkan tanpa menuntut, mengamalkan yang salah.
jangan kalian katakan apa yang kalian tidak perbuat. Kabur maqtan indallahi an taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah itu benci dengan orang cuma ngomong doang tapi nggak berbuat. Jangan gibah, dia sendiri gibah. Ya kan? Jangan gitu, dia sendiri seperti jangan marah, dia sendiri pemarah, gitu. Nah, apa yang pengen saya sampaikan di sini, bisa masuk surga dengan ilmu pengetahuan. Ibu, semuanya bisa masuk surga dengan ilmu. Tidak harus jadi ustazah, ambil ilmu sedikit, sampaikan. Balighu anni walau ayat. Ambil ilmu sedikit, sampaikan. Ambil ilmu sedikit, sampaikan. Menyampaikannya, Bu, harus khatibun nas biqadri uqulihim. Menyampaikan ilmu itu harus dengan bahasa mereka. Jangan yang tinggi-tinggi, Bu. Pengen masuk surga karena ilmu, tengok suami nggak sholat, bang, tatap mata aku bang. Adik, aro'aital ladzi yukadzibu bid-din. Alladzina hum an sholatihim sahun. Maksudnya apa deh? Muka-mukamu pendusta agama bang. Jangan. Harus menyampaikannya dengan bahasa yang baik. Sholat ya bang, puasa ya bang, gitu aja. Jangan nengok orang berzina. Allah pernah berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu aydihuma mi'ata jaldah. Terus dia bilang nanti, terus gua harus bilang wow gitu. Jadi ngomongnya biasa aja, oke? Kemudian yang ketiga, kalau ibu pengen masuk surga karena ibadah, lakukan poin pertama. Kalau pengen masuk surga karena ilmu, tuntut ilmu dan sampaikan. Tapi ada poin ketiga yang ibu bisa masuk surga, yaitu masuk surga dengan harta. Ada harta di rumah? Ada tak? Ada emas di bawah kolong pintu? Jauh saja, hanya saja. Saya pernah sampaikan, kalau ibu, ini terus terang aja nih, usia 50, 60 udah banyak kesempatan mencari dunia sejak dulu. Seandainya ibu di sini ada yang punya emas 40 gram, jual 5 gram, kasih sedekah ke fakir miskin, biar masuk surga, persiapan mati. Kalau ibu punya rumah kos-kosan 10 pintu, pintunya aja, jual 5 pintu, bangun masjid. Ini serius. 10 pintu kos-kosan itu ibu udah, saya udah bilang ibu udah lama lagi. Kalau 10 pintu itu ibu wariskan ke anak-anak, ya kalau dia amanah. Kalau dia gak amanah, boleh diwariskan. 5-nya bangun masjid. Man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah di dunia, Allah akan bangunkan rumahnya di surga. Kalau ibu sekarang punya mobil 4, jual 1, bangun musola. Kalau ibu sekarang punya emas cuma 10 gram, jual 2 gram, kasih untuk sedekah, entah ke pengajian, entah ke acara RT, entah ke anak yatim, fakir miskin. Karena kita harus mengumpulkan bekal akhirat kita. Nggak bisa. Uang itu harus kita bawa mati. Uang itu bisa dibawa mati. Uang itu dia cuma objek. Dia cuma objek. Uang itu kaca pembesar yang menunjukkan siapa kita. Orang yang dermawan dengan uang dia akan semakin dermawan. Orang yang rendah hati dengan uang akan semakin rendah hati. Orang yang sombong dengan uang akan semakin sombong. Jadi kalau ada orang kaya sombong, itu saya jujur aja, waktu miskin pun dia sombong itu. Karena orang yang rendah hati makin banyak uangnya makin rendah hatinya, paham? Orang yang sombong makin banyak uangnya makin sombong dia. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, arahkan semuanya. Kalau ada ibu punya rezeki, sedekahkan untuk persiapan mati kita. Cocok? Yang pertama apa tadi? Fokus ibadah. Jangan terlalu banyak memikirkan manusia. Ikhlaskan semua air mata yang menetes. Ikhlaskan semua hal-hal yang menyakiti kita. Karena berharap pada manusia hanya akan membuat kita menderita. Yang kedua, masuk surgalah dengan harta yang kita punya. Jangan lagi menumpuk-numpuk harta itu. Kalau ada, bangunkan masjid. Kalau ada, belikan semen. Kalau ada, belikan apalah. Karena memang problem penelitian, semakin tua seseorang, semakin dia susah mengeluarkan harta. Itu penelitian, bukan jemaah di sini, tuh di sana. Dia mengumpulkan emas. Untuk apa emas ini dikumpulkan, Mak? Nanti kalau mak sakit, mak gak nyusahkan anak. Dikumpul-kumpulkan untuk apa, Mak? Nanti kalau mak sakit, mak gak nyusahkan anak. Udah sakit, mak,
ke rumah sakit, enggak apa-apa dong, mak sehat yo. Udah mau sakaratul maut, yuk mak ke rumah sakit mak. Kan ada cuma uang untuk obat, sehat mamanya sampai sakaratul maut. Lalu emas anaknya menikmati, dia tidak bawa apa-apa. Oke mak? Jangan buat-buat kali angguh tuh mas. Apa yang kita punya serahkan untuk bekal mati kita. Usahakan tidak memikirkan banyak hal di dunia, fokus ibadah yang pertama. Yang kedua, kalau ada rezeki fokus ke sedekah. Yang ketiga, masih mau tahu yang ketiga? Yang ketiga bu. Yang ketiga ini penting. Mau sebanyak apapun ibadah, mau sebanyak apapun sholat kita, kalau nomor 3 ini ibu tidak selesaikan, maka tidak jadi mati dalam keadaan baik. Nomor 3 adalah harus selesaikan semua urusan dengan manusia. Mundur satu langkah, selesaikan semua urusan dengan manusia. Kalau jilbab kawan dipinjam tak balik, balikkan. Kalau seandainya pentul kawan dipinjam tak balik, balikkan. Pembalut itu diminta, bukan dipinjam. Di pesantren itu, pinjam pembalut ya, sampai mati tak balik-balik. Kalau di rumah ibu ada kawan pernah ngasih rantang, lalu ibu taruh di rumah, tak ibu balikkan, balikkan. Kok diam? Itu kita bertanggung di hari akhir. Itu ranjau halangan kita masuk surga. Udah mau masuk surga karena jemaah Basyairul Khairat. Masuk surga ya Allah? Iya dong. Kenapa? Kan ibu jemaah Basyairul Khairat. Oh iya juga ya. Tunggu. Apa? Rantang kawan. Nggak bisa bu. Nggak bisa. Balikkan rantang tuh bu. Karena itu pinjam meminjam itu hutang bu. Nanti kita akan cari tuh orang-orang yang sedang jepitnya kita pinjam nggak kita kembalikan, orang-orang yang jilbabnya kita pinjam nggak kita kembalikan, orang-orang yang piringnya kita pinjam nggak kita kembalikan, orang-orang yang sendoknya kita pinjam nggak kita kembalikan. Kita akan cari dia di akhirat, di padang mahsyar namanya. Itu matahari sejengkal di atas kepala kita, dan kemudian kita tak pakai baju mencarinya. Pertanyaannya, gimana mencari kawan di padang mahsyar, mencari kawan di pasar aja pening kepala kita. Selesaikan. Ada jilbab orang sama ibu nggak? Ada nggak? Ada. Pernah minjam duit anak tapi nggak dikembalikan? Dikembalikan. Hutang tetap hutang. Karena ini penting. Ini akan menjadi ranjau kita, halangan kita untuk menuju surganya Allah. Maka bersihkan urusan kita dengan manusia. Hutang piutang, yang punya hutang kembalikan, lunaskan. Ya, yang pernah minjam kembalikan. Tidak boleh melakukan sesuatu yang melanggar syariat, termasuk jemaah masjid. Banyak kejadian kecil tapi berdosa, cuma kita nggak paham. Kita mau ngambil wudhu, di mana wudhu, gitu kan? Lalu kita masuk dari pintu sana, sendal kita di sana. Kita mau ngambil wudhu ke sana, kita jalan, kita lihat sendal orang, bukan sendal umum, sendal orang. Kita pakai, bu pinjam ya sendalnya. Kita jawab sendiri, iya. Habis itu ibu pergi, itu boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi dilakukan nggak? Gimana? Masukkan. Bu, pinjam ya? Iya. Dia jawab sendiri. Itu dosa bu. Loh, kok dosa Ustazah? Lah, coba lihat fikih. Akan pinjam meminjam. Satu, ada barang yang dipinjam, sendal. Kedua, ada orang yang minjam, saya. Yang ketiga, ada orang yang dipinjamkan. Orangnya mana? Dalam masjid. Nggak bisa. Itu dosa. Apalagi ibu parah kali pula. Ibu pinjam di sana, ibu taruh di sana. Kalau kepantian kepala orang mencarinya.
masuk surga, ranjaunya masih banyak kecil-kecil. Makanya bu, kalau ibu hilang helm, jangan ambil helm orang. Malaikat bingung nanti cari-mencari di akhirat. Orang yang nyuri helm nyari kita, kita nyuri helm orang nyari orang. Lama nanti yaumul hisabnya bu. Hilang sendal saya, searuangan sila sendal kawan kok. Susah bu. Itu akan menghalangi kita untuk masuk surga. Yaumul hisab, semuanya akan dihisab. Jadi kalau sendal ibu hilang di masjid, pulang tidak usah bawa sendal orang. Boleh nggak kalau sendal kita hilang terus kita bawa sendal orang? Boleh nggak? Dilakukan nggak selama ini? Ayo tidak. Maaf ya, bukan tadi di belakang. Oke, gitu ya. Nah, itu nggak boleh bu. Tidak boleh melakukan hal yang melanggar syariat. Saya tanya lagi, selesaikan itu banyaklah bertaubat bu. Nampaknya wajah-wajah suka pinjam sendalnya. Kalau ibu ketemu uang di jalan, hei, kalau ketemu uang di jalan, kalau ketemu uang di jalan, jujur, 20.000. Biasanya ibu makan, ibu ambil atau enggak? Jujur, ambil atau enggak? Setelah ibu ambil, ibu pakai pribadi atau ibu sedekahkan? Tunggu, pribadi atau sedekahkan? Serak jawabannya. Dalam kitab Fathul Mu'in, fikihnya udah jelas bu. Hukum barang temuan bukan punya kita. Jadi kalau ketemu uang 20.000 di jalanan, ambil sedekahkan, jangan belikan bakso bakar. Kalau dibaksikan bakso bakar haram. Selama ini dimakan gak? Gimana kalau dia barang berharga bu? Dia barang berharga. Kita ketemu emas 10 gram. Mantap. Kalau ketemu emas 10 gram, kita harus umumkan dulu 1 tahun. Bayangkan. Ada yang punya, kalau dia dekat masjid, kita umumkan di masjid. Ada yang punya ini enggak, ada yang punya ini enggak, ada yang punya ini enggak, setahun. Kalau tidak ada juga yang punya, kita sedekahkan, bukan hak kita. Makanya saya memilih, kalau ketemu sesuatu di jalan, saya tak ngambil. Karena ada tanggung jawab untuk mengumumkan. Nah itu selesaikan. Tupperware kawan balikkan deh. Sendal kawan balikkan. Mukena kawan balikkan. Ya, selesaikan urusan kita dengan manusia. Ketemu uang di jalan jangan ambil, itu bukan hak kita. Bersihkan diri kita, tazkiyatun nafs, supaya kita bisa mati dalam keadaan baik, siksa kuburnya baik, masuk surganya baik, tidak terkendala di padang mahsyar. Terakhir, sebagai penutup yang keempat, sesuai janji saya kita tidak panjang-panjang. Panjang kali pula ditanya sama anak, apa ceramah ustazah? Tidak jelek, penting biru bajunya. Terakhir yang keempat, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama tadi fokus ibadah, jangan mikir hal yang gak penting. Yang kedua, kalau ada rezeki segera sedekah. Yang ketiga, selesaikan semua urusan dengan manusia. Selesaikan. Pinjam meminjam, hutang piutang, sewa menyewa, selesaikan dengan manusia. Dan kemudian persiapan mati yang keempat adalah please berhenti, tahanlah diri untuk jangan membuat dosa baru. Kalau kita sakit hati jangan membalas. Kalau kita disakiti jangan membalas. Bu, tidak semua kekecewaan harus diungkapkan bu. Tidak semua kesedihan harus dibalas dengan kesedihan. Tidak semua kezoliman harus dibalas. Kadang-kadang diam dan menahan cukup untuk meletakkan kita pada posisi yang paling atas. Jangan semua isi hati diucapkan, kesal diungkapkan, kekecewaan diungkapkan, sedih diucapkan, sehingga kita nyakitin orang. Udah, tidak
Tidak semua kekesalan harus dibalas dengan kejatuhan orang. Tidak semua keburukan harus dibalas dengan keburukan. Kalau kita kecewa, sakit hati, memendam, menahan, bukan karena kita bodoh, tapi karena kita satu level lebih beriman. Imam Syafi'i pernah berkata, orang yang beriman adalah orang yang mampu membalasnya, tapi dia tetap memilih menahan karena dia lebih beriman. Apa sih kezaliman yang kita tidak bisa balas? Semua kita bisa balas, betul? Tapi kita lebih menahan. Kenapa? Karena kita jamaah basyairul khairat. Masya Allah ya. Yuk kita simpulkan, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Yang pertama, mati itu sakit. Sakitnya mati itu luar biasa. Yang kedua, usahakan bangun kebiasaan baik, mati dalam keadaan baik. Yang ketiga, fokus dengan akhirat, kecilkan masalah di dunia dengan manusia. Selanjutnya, perbanyak sedekah. Selanjutnya, selesaikan urusan dengan manusia dan berhenti berbikin dosa. Dengan itu, insya Allah pelan-pelan kita akan jadi jauh lebih baik. Insya Allah. Demikian dari saya. Sehat selalu ibu-ibu semua, dan semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.